Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sri Rahayu, mahasiswa Akademik Kebidanan Al-Ikhlas tingkat 1 semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan seputar pregnancy message. Apakah itu? Message merupakan aplikasi tekanan jaringan lunak tubuh seperti kulit, otot, atau tendon. Pijat merupakan salah satu cara untuk memunculkan wellness for body and mind. Pijat hamil merupakan salah satu cara untuk meringankan keluhan pada ibu hamil, membuat ibu hamil menjadi lebih rileks dan juga tidur nyenyak. Itulah tadi moms pengertian dari pregnancy message. Selanjutnya adalah manfaat dari pregnancy message ini. Yang pertama adalah dapat melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, menenangkan sistem saraf. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, dapat menghilangkan pegal dan nyeri otot atau nyeri punggung pada moms. Yang kelima, dapat membuat moms menjadi lebih rileks. Dan yang keenam, dapat mengatasi insomnia. Nah, untuk moms yang sering mengalami insomnia, lebih baik melakukan prenatal message ini ya moms, agar tidur moms dapat menjadi lebih nyenyak. Oke, sebelum moms melakukan pregnancy message ini, moms harus memperhatikan 6 poin penting nih moms. Yang pertama adalah choose the right time atau pemilihan waktu yang tepat. Kapan sih waktu yang tepat untuk moms melakukan pregnancy message? Yaitu pada usia kandungan moms memasuki trimester kedua atau 12 minggu ke atas ya moms. Kenapa emang gak boleh kalau T yang pertama? Jawabannya adalah bukannya tidak boleh, tapi ketika di T yang pertama biasanya moms merasakan mual dan muntah sehingga ditakutkan dapat menyebabkan moms merasa tidak nyaman. Selain itu, pemilihan waktu yang tepat juga adalah ketika moodnya moms sedang dalam posisi baik nih moms. Jangan sampai moms sedang emosional ataupun mood moms sedang dalam posisi sensitif ya moms. Poin yang kedua adalah choose a professional team, yaitu moms harus memilih tenaga kesehatan atau terapis yang sudah profesional dalam bidang pregnancy message ini. Karena apabila moms memilih terapi yang belum profesional, ditakutkan dapat membahayakan moms dan juga kandungan moms. Selain itu, tenaga ahli tersebut harus memiliki sertifikat yang telah legal ya moms. Poin yang ketiga adalah unscented oil, yaitu memilih minyak yang tidak mengandung wangi-wangian. Karena ditakutkan apabila minyaknya mengandung wangi-wangian dapat menyebabkan moms merasa mual. Pada saat hamil terjadi peningkatan hormon estrogen yang berdampak pada indera penciuman moms sehingga menjadi lebih peka terhadap wangi-wangian. Namun, apabila moms tidak merasa bermasalah dengan mencium wangi-wangian, maka moms dapat menggunakan wangi-wangian yang memiliki efek relaksasi seperti halnya chamomile atau lavender. Yang keempat adalah safe position atau pemilihan posisi yang aman untuk moms melakukan prenatal message. Posisi yang aman yang pertama adalah pronasi atau telungkup. Nah, posisi ini aman untuk moms lakukan ketika usia kandungan moms masih kecil ya moms, sekitar 14 sampai dengan 22 minggu. Selanjutnya adalah posisi supinasi atau terbaring. Nah, ini juga aman ketika usia kandungan moms masih kecil ya moms, sekitar 14 sampai dengan 22 minggu. Selanjutnya adalah semi polar seperti ini. Ini aman untuk moms juga. Dan yang keempat adalah seat laying atau menyamping seperti ini. Nah, ini yang paling aman untuk moms lakukan moms. Apalagi ketika usia kandungan moms sudah besar. Nah, moms dapat melakukan berbaring lalu sambil menyamping seperti seat laying ini ya moms. Ini sangat aman dan juga sangat nyaman. Terakhir adalah seated atau duduk. Nah, moms bisa melakukannya sambil duduk ya moms. Ini lebih aman tentunya dan lebih nyaman. Poin yang kelima adalah right on target atau tepat sasaran. Nah, pada saat memijat harus mengenai daerah-daerah yang tepat. Jangan sampai mengenai daerah-daerah yang dilarang ya moms. Pijatan yang boleh dilakukan pada ibu hamil adalah pada daerah kaki, tangan, punggung, pundak, dan panggul. Hindari untuk memijat pada daerah perut karena akan menimbulkan kontraksi. Poin yang terakhir atau yang keenam adalah save point message, yaitu memilih titik-titik yang aman untuk dipijat. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah untuk tidak menekan langsung pada tulang pergelangan kaki atau tumit.
karena hal ini akan memicu kontraksi ya Mom. Lalu titik-titik apa aja sih yang dilarang? Yuk langsung simak penjelasannya. Berikut ini adalah titik-titik yang dilarang untuk dipijat saat melakukan pregnancy massage. Yang pertama adalah gallbladder, merupakan titik tertinggi yang terletak di atas trapesius sedikit ke belakang. Selain dapat menstimulasi letdown refleks dan mensekresi prolaktin, oksitosin, titik ini juga dapat memicu kontraksi uterus dan perdarahan. Selanjutnya adalah kidney 1. Titik ini disebut gushing string, terletak pada garis vertikal yang membagi di pertengahan pada telapak kaki. Adalah titik large instant 4 atau LI4, disebut meeting mount stance dan greeting eliminator, terletak di antara ibu jari dan telunjuk, dapat menyebabkan kontraksi uterus dan mempercepat kemajuan persalinan. Selanjutnya adalah spleen 6, disebut dengan meeting point of the three yin leg meridians, terletak 3 cm di atas pergelangan kaki posterior medial ke tibia di bawah tibia, dapat menyebabkan kontraksi rahim dan mempercepat persalinan. Selanjutnya adalah spleen 10, disebut ocean of blood, terletak sekitar 2 inci di atas patella di tengah pars medialis, dapat menstimulasi perdarahan uterus dan keguguran. Adalah liver 3, terletak di antara jari pertama dan jari kedua kaki, dapat menyebabkan perdarahan uterus dan keguguran, juga dapat mempercepat kemajuan persalinan. Selanjutnya adalah bladder 67, terletak di sebelah luar pada jari kelingking kaki kira-kira 0,1 cm di belakang kuku. Dapat menurunkan bagian terbawah dari janin, digunakan untuk mempercepat persalinan yang sulit. Terakhir yang dilarang adalah ovary reflex, terletak di bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dan tumit, di mana jaringan terasa kenyal. Titik ini dapat menstimulasi uterus. Lalu bagaimana sih prosedur pregnancy massage ini? Yuk langsung aja kita simak videonya. Check it out. Pertama-tama tuangkan minyak oil secukupnya ke tangan. Setelah itu oleskan ke dahi dan turun ke pelipis. Setelah itu memijat kulit kepala, membuat lingkaran kecil dari dahi di sepanjang garis rambut dan turun ke pelipis. Dilakukan secara berulang. Setelah itu meremas bagian leher dan rahang dari bawah ke atas, dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah pemijatan daerah bokong dan punggung. Seperti biasa, usap punggung moms dengan minyak oil secukupnya. Pertama-tama lakukan pemijatan berupa usapan lembut, lambat, dan panjang tidak putus-putus dengan menggunakan ujung jari yang ditekan lembut dan ringan, dan dilakukan secara berulang. Mulailah dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal, lalu kembali lagi ke atas. Selanjutnya adalah pinggang. Lakukan kneading meremas otot mulai dari otot gluteal, bokong, dan pinggang dengan lembut bergeser dan bolak-balik, dan dilakukan secara berulang. Selanjutnya lanjutkan kneading atau meremas ke bagian atas bahu dan dilakukan secara berulang.
Selanjutnya adalah menyilang daerah bahu dan bokong. Lakukan diagonal stroke dengan cara menyilang dari kanan ke kiri, lalu berganti dari kiri dan ke kanan, diurut secara bergantian dan dilakukan berulang. Selanjutnya adalah pijat daerah sekitar ilium dengan cara menekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol sambil memutar ibu jari. Dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah memijat daerah otot spina. Gunakan jempol untuk membentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina secara sirkular. Gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Setelah itu melakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku jari tangan dapat bergerak maju mundur. Gunakan 2 tangan dan 4 jari. Selanjutnya adalah gerakan elbow teknik. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung. Meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan utama tekanan pada otot umpang. Selanjutnya adalah akhiri pemijatan daerah punggung dengan usapan lembut pada daerah punggung. Selanjutnya adalah pemijatan untuk daerah lengan. Seperti biasa, usap terlebih dahulu tanganmu menggunakan minyak oil secukupnya. Setelah itu melakukan pemijatan daerah lengan dengan mengusap lembut lengan bawah lalu naik ke atas dan dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah melakukan teknik V-stroke. Buat huruf I di antara ibu jari dan jari telunjuk. Pijat dari lengan bawah ke lengan atas, dilakukan secara berulang. Setelah itu, melakukan teknik kneading. Buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat pemijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Selanjutnya adalah usap samping atau lip stroke. Mengusap lembut tangan bagian samping dari atas ke bawah dengan menggunakan ujung jari. Dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah gerusan. Membuat gerakan seperti menggerus dengan menggunakan buku jari tangan. Dilakukan dari atas sampai lengan bawah. Dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah memijat tangan menggunakan ibu jari untuk membuat lingkaran kecil di atas telapak tangan, di punggung tangan, menggosok di antara ruang-ruang tulang, meluncur ke bawah setiap jari. Dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah pemijatan daerah paha.
Seperti biasa, paha moms diusap terlebih dahulu dengan minyak oil secukupnya. Selanjutnya melakukan pemijatan lembut dimulai dari daerah lutut hingga ke pangkal paha. Selanjutnya melakukan teknik V-stroke buat huruf V antara jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai pangkal paha. Melakukan pemijatan pada otot hamstring, yaitu 3 buah otot yang berkelompok dan terletak di bagian belakang paha dengan cara meremas otot-otot tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pemijatan meremas pada otot quadriceps, yaitu kumpulan dari 4 otot besar yang terletak di paha. Selanjutnya adalah melakukan pemijatan pada sisi paha bagian luar, mulai dari lutut hingga ke pangkal paha dengan menggunakan sisi antara ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya adalah melakukan pemijatan dengan teknik chisel piece, yaitu melakukan gerusan dengan buku jari mulai dari lutut ke arah pangkal paha, digunakan dengan 2 tangan maupun 1 tangan. Selanjutnya adalah teknik splitting hamstring, yaitu kedua tangan umpeng tindih memberikan tekanan dari atas lutut hingga ke pangkal paha. Selanjutnya adalah teknik crisscross. Kedua telapak tangan posisi melintang pada paha, kemudian melakukan gerakan maju mundur dari arah lutut ke arah pangkal paha. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah teknik compression. Jari-jari kedua tangan pemijat saling menyilang atau bertautan. Kemudian melakukan pemijatan dengan telapak tangan dari arah lutut ke arah pangkal paha. Selanjutnya adalah pemijatan daerah betis. Pada daerah betis ini jangan dilakukan tekanan yang keras ya mom, cukup dengan tekanan yang lembut saja. Seperti biasa, langkah pertama adalah melakukan pemijatan atau usapan lembut pada daerah betis mulai dari bawah sampai ke arah lutut. Selanjutnya adalah pemijatan dengan teknik V-stroke, yaitu memijat menggunakan sisi dalam jari telunjuk dan jempol, kemudian memijat daerah betis dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah melakukan peremasan lembut pada otot betis. Dengan lembut lakukan pada daerah betis sampai ke lutut. Selanjutnya adalah teknik lip stroke dengan menggunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membentuk daun. Pijat daerah betis dari bawah ke atas dan dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah melakukan teknik chisel piece dengan melakukan gerusan ke arah atas dari pergelangan kaki dengan menggunakan buku jari pemijat dan dilakukan secara berulang. Selanjutnya adalah melakukan teknik pumping. Tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Selanjutnya adalah lakukan massage dengan lembut pada kaki dan dilakukan berulang.
Selanjutnya adalah usap dengan lembut bagian telapak kaki. Selanjutnya adalah gosok telapak kaki dari atas ke bawah dengan ibu jari. Terakhir adalah dengan pijat dari jari kaki ke tumit dengan ibu jari dan bergerak kembali. Itulah tadi penjelasan seputar pregnancy message dan juga prosedur pregnancy message. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga moms online yang ada di rumah. Yuk mau ngingetin buat moms sama teman-teman yang belum like, comment, sama subscribe, yuk cepetan di like, comment, sama subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video Yayu selanjutnya. Dan juga mau mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penjelasan tadi ya moms. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.